Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Spesies 3, yang rilis tahun 2004. Namun perlu admin ingatkan, di video ini berisi adegan dewasa. Buat kamu yang di bawah umur disarankan menutup video ini. Buat kamu yang siap, simak videonya sampai selesai. Diceritakan bahwa alien Patrick Eve dan keturunannya telah tewas dibasmi oleh Preston dan kawan-kawan. Lalu tubuh Eve dibawa oleh militer, tanpa ada yang mengetahui bahwa keturunan Patrick dan Eve ada yang selamat, dan mereka terus berkembang biak di luar sana. Tubuh Eve dibawa menggunakan mobil militer. Ternyata mobil itu dikendarai oleh Dr. Abbott. Ia sengaja menyamar menjadi anggota militer untuk mengambil tubuh Eve. Dr. Abbott membawa mobil keluar dari jalur. Ia sengaja melakukannya agar terhindar dari pantauan helikopter yang mengiringinya. Seorang militer muda yang berada di sampingnya meminta Dr. Abbott kembali ke jalur utama. Namun Dr. Abbott menolak. Ketika ia melihat ke belakang, ternyata ada seorang anak kecil yang merupakan keturunan Eve dan Patrick. Dr. Abbott memeriksa ke belakang. Ia mendapati seorang anak laki-laki bersama Eve yang kembali hidup. Eve ternyata akan melahirkan. Namun tiba-tiba bocah laki-laki itu menjerat leher Eve. Eve tewas di tangan anaknya sendiri, sedangkan bayi yang baru dilahirkan diselamatkan oleh Dr. Abbott. Tidak berselang lama, helikopter pemantau berhasil menemukan mobil yang dibawa oleh Dr. Abbott. Militer pun dikerahkan untuk mencari keberadaan Dr. Abbott, namun nihil. Mereka hanya menemukan tubuh militer muda dan tubuh Eve yang sudah tidak bernyawa. Sedangkan bocah laki-laki yang membunuh Eve telah menghilang. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Singkat cerita, Dr. Abbott kembali mengajar, karena dia berprofesi sebagai dosen di sebuah universitas. Dr. Abbott kembali menjalani hidup secara normal. Ia juga mengadopsi anak keturunan Eve dan anak tersebut diberi nama Sarah. Dalam beberapa hari Sarah telah tumbuh dari bayi menjadi gadis remaja yang cantik. Dr. Abbott mengajari Sarah banyak hal. Ia memperlakukan Sarah seperti anak sendiri. Dr. Abbott meyakini ada pesan penting mengapa alien seperti Sarah bisa ada di bumi. Pada suatu malam ia mendapat pesan suara dari Dr. Turner. Dr. Turner meminta Dr. Abbott menyelesaikan laporan untuk yayasan. Namun Dr. Abbott tidak menanggapinya. Tidak berselang lama, ia mendengar orang berbicara di depan pintu. Ketika dilihat ternyata Dr. Turner sedang berbicara dengan seseorang. Dr. Abbott menutup pintu dan memasang tulisan "Jangan diganggu". Namun pintunya diketuk dengan kencang dari luar. Ketika dibuka, ternyata seorang pria asing berkepala plontos yang datang bertamu. Dr. Abbott tidak mengenali pria asing tersebut. Lalu pria asing itu mengatakan bahwa ia adalah anak laki-laki yang membunuh Eve ketika di mobil militer. Pria asing itu mengalami penyakit aneh, dan bukan dia saja yang mengalami penyakit itu. Namun keturunan Eve yang lainnya mengalami penyakit yang sama. Pria asing itu terus-menerus menanyakan keberadaan Sarah. Tentu saja Dr. Abbott tidak memberi tahu barang berharga miliknya. Lalu Dr. Abbott menyuntikkan antihistamin agar kondisi pria asing itu kembali normal. Akan tetapi sepertinya pria botak itu sudah masuk dalam daftar malaikat maut, sehingga ia tewas dengan tubuh berlubang dan mengeluarkan cairan, lalu mengeluarkan tentakel dari dalam perutnya. Dr. Abbott bingung dengan penyakit yang dialami pria asing itu. Keesokan harinya Dr. Abbott mengajak seorang pria muda bernama Dean untuk bekerja sama menemukan solusi.
Dean merupakan mahasiswa di kampus di mana ia bekerja. Kemudian Dr. Abbott mengajak Dean ke apartemennya dan memperlihatkan mayat si botak pada Dean. Dr. Abbott mengatakan bahwa si botak itu adalah alien hibrid keturunan terakhir dari Eve dan Patrick. Namun ia mengalami cacat gen dan rentan terhadap penyakit umum. Dr. Abbott mengajak Dean untuk memperbaiki gen alien tersebut dan menciptakan alien baru yang bebas penyakit. Sementara itu, Sarah kecil memasuki tahap kepompong dan menetas sebagai gadis dewasa. Sarah sudah matang secara seksual. Tanpa sengaja Sarah bertemu dengan Dr. Turner yang sedang mencari keberadaan Dr. Abbott. Dr. Turner terkejut dengan kemunculan Sarah di hadapannya tanpa selembar kain pun. Akan tetapi Sarah merayunya dengan membuka kancing baju Dr. Turner. Ketika akan wik-wik, Sarah merasakan adanya suatu penyakit dalam tubuh Dr. Turner. Maka saat itu juga Sarah mengeliminasinya. Padahal nafsu Dr. Turner sudah diubun-ubun. Ibarat kucing telah mencium ikan asin, Dr. Turner memaksa Sarah meneruskan apa yang sudah ia mulai. Akan tetapi, justru malaikat maut yang datang menjemput Dr. Turner. Tidak berselang lama, Dr. Abbott bersama Dean tiba di rumah. Mereka menemukan kepompong Sarah masih tergantung indah di pojok rumah. Mereka mencari keberadaan Sarah. Namun mereka menemukan tubuh Dr. Turner yang rohnya entah kemana. Dr. Abbott menyadari bahwa Sarah telah memasuki tahap dewasa dan ia siap untuk berkembang biak. Melihat mayat Dr. Turner, Dean menjadi panik. Ia bermaksud menghubungi polisi. Namun Dr. Abbott meyakinkan bahwa polisi tidak akan mempercayai cerita mereka. Dean berniat tidak mau bekerja sama dengan Dr. Abbott. Namun Dr. Abbott terus membujuk Dean sehingga ia mau meneruskan proyek gila mereka. Malam harinya mereka berdua membuang tubuh Dr. Turner ke sebuah danau. Dan tanpa mereka sadari Sarah masih bergentayangan di luar sana. Sarah mendatangi rombongan muda-mudi yang sedang mengadakan pesta malam minggu. Banyak pria mencoba mendekati Sarah. Namun tidak satu pun masuk nominasi. Karena tidak menemukan pejantan tangguh, Sarah duduk termenung seorang diri. Beruntung ada Empok Alpe menolongnya dan mengajaknya masuk mobil. Di dalam mobil Empok Alpe bercerita tentang alien, dan dia tidak akan takut jika ketemu alien secara langsung. Di tengah perjalanan, Sarah meminta Empok Alpe menghentikan mobil. Tidak berselang lama muncul kereta api lalu Sarah mengejar kereta api tersebut. Di dalam kereta api ada seorang pria yang merasakan kehadiran Sarah. Namun ketika tiba di terowongan Sarah terjatuh dan tangan kirinya putus terlindas kereta. Empok Alpe datang coba membantu. Namun tangan Sarah tumbuh kembali seperti semula. Melihat hal itu Empok Alpe jadi ketakutan lalu lari terbirit-birit. Di sisi lain Dr. Abbott tengah asik membongkar tubuh si botak. Disusul kedatangan Dean yang terlambat karena begadang semalaman main skater. Kemunculan Dean langsung disergap oleh Sarah yang sudah ada di rumah. Sarah menganggap Dean pria asing yang berniat jahat. Namun Sarah melepaskan Dean setelah Dean memberitahu bahwa dia adalah rekan kerja Dr. Abbott. Dean lalu bergabung dengan Dr. Abbott. Sambil membongkar tubuh si botak, mereka berdua ngobrol tentang proyek gila mereka. Di saat tengah asik ngobrol tiba-tiba muncul Sarah bermaksud meminta izin untuk keluar mencari pejantan tangguh. Sarah berjalan menuju perempatan jalan. Lalu ia merasakan kehadiran pria perkasa yang ia idamkan. Tidak berselang lama si pria muncul lalu memesan kamar hotel. Ternyata laki-laki itu adalah pria yang ada di dalam kereta api. Dari tatapan si pria terlihat bahwa dia juga merupakan keturunan alien. Tidak menunggu waktu lama mereka berdua masuk kamar hotel, lalu adegan panas pun terjadi. Saat tengah asik bercumbu, Sarah merasakan ada penyakit dalam tubuh si pria. Tanpa basa-basi Sarah langsung mengeliminasi pria tersebut dan meninggalkannya sendirian. Karena tidak ketemu pejantan tangguh, Sarah memutuskan pulang saat tengah malam. Saat tiba di rumah Sarah disambut oleh Dean yang ternyata belum pulang ke kosan. Mereka bermain catur sejenak sambil ngobrol yang tidak penting.
Setelah itu Sarah beranjak tidur lalu Dean pulang ke kosan. Di kosan Dean melihat teman sekamarnya sedang membuka situs bernama Amelia. Situs itu berisi tentang penelitian biokimia namun dengan cover cewek seksi. Dean tidak terlalu menghiraukan teman sekamarnya. Ia langsung beranjak ke tempat tidur. Esoknya Dr. Abbott dan Dean kembali melakukan penelitian mereka. Kali ini Sarah yang menjadi objeknya. Dengan sukarela Sarah memberikan darahnya untuk diteliti. Namun Sarah meminta Dean yang mengambil sampel darah miliknya. Di sini mulai tumbuh benih-benih terong dalam diri mereka. Ketika Dean sedang mengambil sampel darah, tiba-tiba muncul tentakel dari atas mencekik leher Sarah lalu menariknya ke atas. Dr. Abbott dan Dean keluar menyelamatkan diri. Sedangkan Sarah diserang oleh alien tersebut. Sarah semakin lemas karena gas yang dilepaskan oleh Dr. Abbott. Melihat Sarah pingsan dan nyaris diperkaos, Dean memaksa masuk dan menyerang alien asing tersebut. Namun kakinya digigit oleh sang alien. Dr. Abbott terpaksa masuk lalu menyelamatkan Dean dengan cara memotong alien memakai mesin potong. Dean dan Sarah berhasil selamat namun Dr. Abbott terluka parah karena tentakel alien. Disusun alien asing itu tewas kehabisan darah. Sebelum Dr. Abbott ikut tewas, ia berpesan pada Dean agar melanjutkan penelitiannya dan menciptakan spesies baru. Malamnya Dean membakar tubuh Dr. Abbott di tengah danau. Ia berniat untuk tidak melanjutkan penelitian dan kembali hidup normal. Ketika kembali Dean melihat Sarah memasuki sebuah gedung. Karena curiga Dean ikut masuk. Ternyata Sarah merayu Dean untuk melanjutkan penelitian dan menciptakan spesies baru dari gen mereka berdua. Ketika mereka saling cuf-cuf, Dean melihat bayangan alien di wajah Sarah. Seketika itu juga Dean kaget lalu meninggalkan Sarah. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok alien cantik lainnya bernama Amelia. Ia berniat ingin menemui teman sekamar Dean yang pernah masuk situs miliknya. Ketika bertemu, Amelia langsung menculik teman Dean lalu membawanya ke lab milik Dr. Abbott. Di tempat itu, Amelia bertemu dengan Sarah. Ia lalu meminta bantuan Sarah untuk melanjutkan penelitian Dr. Abbott, dan memaksa teman Dean untuk memberi informasi tentang penelitian itu. Mereka bertiga akhirnya melanjutkan penelitian semampu mereka, namun tiba-tiba ruangan dipenuhi oleh gas beracun. Ternyata Dean bersama seorang intel KPK sudah ada di tempat itu. Merekalah yang mengaktifkan gas di dalam ruangan. Amelia yang memiliki penyakit seperti si botak, dengan cepat berubah menjadi si buruk rupa. Sedangkan Sarah dan teman Dean berhasil keluar membawa embrio alien murni. Dean dan sang intel membawa embrio itu ke kantor pusat untuk diteliti. Namun alien Amelia menyusul dan menemukan Dean terlebih dahulu lalu mengambil embrio tersebut. Sebelum pergi Amelia berniat wik-wik dengan Dean. Sarah yang melihat itu merasa cemburu lalu menghabisi Amelia. Dean dengan cepat mengaktifkan generator magnet agar membinasakan alien-alien cantik tersebut. Akhirnya Sarah dan Amelia musnah terhisap generator. Sedangkan alien lainnya yang masih tersisa akan musnah dengan sendirinya karena penyakit. Namun film ini belum selesai. Ternyata Sarah masih hidup. Karena Dean menyelamatkannya saat generator magnet menarik tubuh Sarah. Kemudian Dean menciptakan alien baru berjenis kelamin laki-laki dari embrio Sarah. Dean menciptakan alien jantan dengan maksud menjadi pasangan hidup Sarah. Di akhir film diperlihatkan Sarah bersama pasangan barunya, pergi meninggalkan Dean dan yang lainnya untuk berkembang biak. Mereka pergi ke suatu tempat yang jauh entah di mana. Film pun selesai.